Bab 561. Sakit panas. Si cantik bermata biru tercengang. Dia berhenti dan menyentuh pipi yang ditampar dengan kosong, dia dipukuli. Mengapa begitu cepat? Jiang Ran, kedua gadis itu tercengang. Tapi mereka jelas tahu kekuatan kecantikan bermata biru. Tidak ada tekanan untuk memainkan 7 atau 8 pria Cina pada saat yang sama, tapi sekarang, Richard detik. Hampir tidak ada keterampilan menyerang, tidak ada kecepatan, tidak ada penilaian awal tentang bagaimana lawan akan bergerak, hampir tidak ada reaksi, Anda hanya seorang pemula, di mana Anda memiliki wajah untuk mengatakan ini. Richard menatapnya, satu tamparan lagi menghantam wajahnya dengan keras. Si cantik bermata biru tidak memiliki serangan balik. Ditampar 2 kali berturut-turut, berdiri kosong. Kata-kata Richard menancap di hatinya seperti ditusuk jarum, rasa sakit panas di wajahnya, ditambah shock ditusuk, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Rasa percaya dirinya, harga dirinya terhapus oleh tamparan Richard, dia malu, merasa tidak tahu malu, dan mata birunya yang indah langsung menangis. Emily, jangan menangis, jangan menangis, Jiang Ran yang terkejut berlari untuk mendukung kecantikan bermata biru itu. Si cantik bermata biru menyeka air matanya dengan keras kepala, mendorong Jiang Ran menjauh, dan menatap Richard, ayo lagi. Richard Pa menamparkan masa lalu. Tanpa tangan, wajah cantik dari kecantikan bermata biru itu merah dan bengkak. Si cantik bermata biru menangis. Apa yang akan datang? Kamu sangat sampah, maukah kamu datang? Richard menatapnya. Gadis seperti ini, bermain 7 atau 8 orang biasa sangat bagus. Pada orang biasa, seperti ini, tetapi di lingkaran pertempuran, ini adalah pemula. Richard telah diajar oleh Logan, Betty, dan Karen Lee untuk waktu yang lama. Sangat mudah bagi Richard untuk mengalahkannya. Datang. Si cantik bermata biru itu keras kepala. Terkunci. Richard menamparkan tamparan keempatnya, begitu cepat sehingga kecantikan bermata biru itu tidak bisa melihatnya. Si cantik bermata biru dipukuli sampai ke tanah, wajahnya bengkak dan jelek, dia memiliki lebih banyak air mata, Richard mengalahkan kepercayaan di hatinya, dia sebenarnya tidak melawan di tangan orang Cina, mimpinya hancur. Apakah kamu sudah datang? Richard mengangkat bahu. Si cantik bermata biru bangkit dan berjalan ke Richard, kamu, apa yang kamu pelajari? Itu bukan urusanmu, ambil uang di tanah satu per satu. Kata Richard dengan dingin. Wanita cantik bermata biru menggigit bibirnya. Terkunci. Richard menamparkan kelimanya. Si cantik bermata biru menangis. Apa hakmu membuang uang ke tanah di depanku? Angkat. Richard mengalahkannya dengan rasa penindasan yang luar biasa. Anda telah mendengar. Angkat. Richard mengulangi, mengangkat tangannya. Si cantik bermata biru menyeka air matanya. Dia berjongkok dan mengambil uang itu satu per satu. Air mata itu sama dengan keran. Air mata yang sedih dan memalukan tidak bisa berhenti. Kedua gadis itu benar-benar terkejut, termasuk Jiang Ran. Apa yang dipelajari Richard, bagaimana bisa begitu kuat? Untukmu, kecantikan bermata biru itu menyerahkan 1 juta kepada Richard. Richard datang berikutnya, tetapi kecantikan bermata biru itu tidak melepaskannya. Richard mengerutkan kening, tidak. Tidak, apa yang kamu pelajari? Saya pikir Anda mengajari saya. Si cantik bermata biru terpesona, semangat juangnya tersulut, dan dia ingin belajar. Richard mengambil kembali uang itu dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Si cantik bermata biru mengikuti, ajari aku memberimu uang, keluargaku punya banyak uang, keluargaku. Ya, dia punya banyak uang di keluarganya. Siapa yang peduli dengan rumahmu? Pergilah. Kata Richard. Bagaimana Richard bisa mengajar orang seperti ini? Menjadi sombong dan tidak rendah hati, saya pikir saya sedikit kuat. Si cantik bermata biru keras kepala, tidak, aku ingin kamu mengajariku. Richard tidak ingin mengabaikannya, menatap kedua gadis yang tercengang, bayarkan uangnya. Anda telah mendengar. Merayu. Kedua gadis itu ketakutan lagi oleh suara acuh tak acuh Richard. Aku berkata, aku akan membantu mereka kembali. Kata si cantik bermata biru. Kamu pikir kamu siapa? Tanya Richard. Saya. Keindahan bermata biru tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak sebanyak itu. Mengapa kau melakukan ini? Lalu kenapa kau menatapku barusan? Apakah Anda ingin mengalahkan saya? Permisi, saya mengerti. Richard tanpa ekspresi. Aku. Si cantik bermata biru tidak bisa berkata-kata lagi. Ya, Richard tidak main-main dengan dirinya sendiri, tapi dia selalu memandang rendah dirinya. Jika dia bisa melakukan ini, mengapa Richard tidak bisa? Bicara. Richard acuh tak acuh. Maaf, saya tidak seharusnya memandang rendah Anda. Si cantik bermata biru menggigit bibirnya dan meminta maaf. Maaf, hanya untuk pergi. Mereka berdua meminjam uangku. Richard mengulurkan tangannya, bayarkan uangnya. Oh, Richard, kita salah. Kedua gadis itu berlutut memohon. Jiang Ran menghela nafas dan tidak bisa berkata-kata. Apa yang bisa dia katakan? Beri Anda waktu seminggu, untuk tidak membayar kembali uang itu, Anda menanggung risiko Anda sendiri, dan tidak ada gunanya kemanapun Anda pergi. Kata Richard dengan dingin.
Wow, kedua gadis itu duduk di tanah dengan kaget. Ini adalah mimpi, apa yang harus saya lakukan? Tidak begitu banyak uang, lari. Richard mengatakan bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Apakah itu benar-benar akan dijual? Mereka berdua kesakitan dan menyesal, mengapa mereka harus melakukan itu. Richard tidak punya mood untuk makan lagi. Jiang Ran, aku kembali, terima kasih hari ini. Ah, Richard, apakah kamu akan kembali? Jiang Ran pulih dan berlari ke Richard. Yah, kembalilah. Jiang Ran tersesat, masih ada makanan di sana pada malam hari, aku tidak akan pergi, Richard menggelengkan kepalanya. Tapi, bisakah kamu melakukannya? Saya telah berjanji kepada kerabat saya, mohon Jiang Ran, dan Richard membiarkannya jatuh ke dalam detak jantung lagi. Otot-otot garis sangat kuat. Richard mempertimbangkan, ayo, Jiang Ran benar, atau Jiang Ran tidak mungkin sedih. Jiang Ran menghela napas lega, kalau begitu kamu masuk ke mobil, aku akan naik mobil temanku, Jiang Ran harus menghibur mereka bertiga. Richard mengangkat bahu ke dalam mobilnya, tetapi kecantikan bermata biru itu berlari, aku akan membiarkanmu mengajariku, ya. Tidak, Richard menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ya, keluargaku punya lebih banyak uang daripada milikmu, kamu akan. Si cantik bermata biru percaya diri. Dia tidak pernah mengatakan kepada orang lain bahwa dia adalah keturunan salah satu dari 4 keluarga besar di dunia. Dia dapat melihat bahwa Richard memiliki sedikit uang, tetapi dibandingkan dengan keluarganya, apa itu? Tidak. Richard mengatakan hal yang sama. Kamu akan, namaku Emily, aku. Hei. Kata si cantik bermata biru, Richard sudah menyalakan mobil. Wajahmu tidak cukup bengkak, kan? Richard acuh tak acuh. Si cantik bermata biru melepaskan tanpa sadar, yah, meskipun aku memandang rendah kamu, tapi aku tidak akan menjadi penjahat, jika aku memberitahu ibuku, kamu akan mati. Ya, 4 keluarga besar itu maha kuasa. Dalam satu kalimat, Richard harus mengakui kesalahannya dengan hormat. Kalau begitu cepat-cepat kamu ceritakan pada ibumu, katakan kamu berkelahi denganku, kalah, dan aku menamparkan 5 kali untuk melihat bagaimana reaksi ibumu. Richard tersenyum kecil, bagaimana dia bisa mengabaikannya. Mati kau. Si cantik bermata biru marah. Dia kesal di mobilnya, Jiang Ran membiarkan 2 gadis masuk ke mobil, di mana mereka masih berpikir untuk makan. Bingung ditinggalkan oleh mobil. Jiang Ran menghela nafas dan masuk ke mobil bermata biru. Emily, kamu baik-baik saja? Jiang Ran bertanya dengan prihatin. Wajah cantik si cantik bermata biru itu masih merah dan bengkak. Untungnya, dia cantik. Tidak apa-apa, kenapa kamu tidak mengatakan dia sangat kuat? Si cantik bermata biru itu kesal. Saya tidak tahu, Jiang Ran menggelengkan kepalanya, dan jantungnya berakselerasi. Bajingan ini bersembunyi terlalu dalam. Dia sedikit lebih kuat dari pengurus rumah tanggaku, seperti, apa yang dilakukan keluarganya. Kata si cantik bermata biru. Saya tidak tahu, itu jauh lebih kaya daripada keluarga saya, Jiang Ran ingat Huaxia. Itu tidak layak disebut. Si cantik bermata biru melaju. Emily, jangan marah, dia tidak melakukannya dengan sengaja, Jiang Ran menjelaskan. Dia tidak tahu identitas kecantikan bermata biru, tetapi tahu bahwa dia juga kaya di Amerika Serikat. Dia khawatir bahwa kecantikan bermata biru akan membalas Richard. Tidak ada gunanya memainkan strategi itu lagi. Disengaja. Bukankah dia sengaja? Si cantik bermata biru kesal dan menamparkan dirinya sendiri. Jika ibunya tahu tentang itu, Richard pasti akan mati. Tapi kecantikan bermata biru memutuskan bahwa dia akan menindas Richard untuk belajar sendiri, dan kemudian mengalahkannya lagi. Salahkan kamu, Richard, tanpa keluargaku punya uang. Bab 562. Itu tidak disengaja, Jiang Ran menghela nafas. Oke, bukankah kamu sengaja melakukannya? Si cantik bermata biru cemberut, menyentuh pipinya sendiri yang merah dan bengkak, dan mati karena kesakitan. Semangat juang di hatinya terinspirasi dan dia harus mengalahkan Richard, seorang Cina. Bersihkan rasa malu hari ini. Jiang Ran menarik napas lega. Untuk kerabat saya. Ketiga orang itu turun dari mobil. Si cantik bermata biru tetap tidak memandang Richard dengan baik, dan Richard tidak akan peduli padanya. Dia cantik dan memiliki sosok yang baik, tetapi kepribadiannya terlalu buruk. Kali ini tidak ada lagi 2 gadis, dan mereka jauh lebih tenang saat makan. Namun, hukuman Richard membuat kedua gadis itu membayar kembali uangnya setelah seminggu. Ini bukan lelucon. Richard pasti akan mendapatkan uangnya kembali. Jadi, setelah seminggu, Richard pasti akan menemukannya. Setelah makan, Richard pergi ke toilet, dan kecantikan bermata biru juga diam-diam mengikuti. Richard keluar dan melihat kecantikan bermata biru. Aku akan membiarkanmu mengajariku, dan kemudian aku akan mengalahkanmu dengan mata biru. Si cantik bermata biru merasa bahwa hanya dengan cara ini rasa malu di hatinya akan hilang. Ini adalah balas dendam terbaik untuk orang ini. Anda mengajari saya masih mengalahkan Anda, menginjak Anda, kecantikan bermata biru berpikir ini adalah balas dendam yang nyata. Saya ditampar begitu banyak sehingga saya sedih sampai menangis. Aku bilang tidak mungkin.
Richard menggelengkan kepalanya. Si cantik bermata biru menghentikan Richard, aku bilang itu mungkin, keluargaku kaya. Apa hubungan keluargamu denganku? Tentu saja kamu punya. Anda Huaxia memiliki pepatah bahwa uang dapat membuat hantu menggiling. Si cantik bermata biru bersenandung. Apakah kamu bermaksud memintaku untuk mengajarimu? Richard menyentuh hidungnya. Ya, ajari aku, dan kemudian aku mengalahkanmu. Si cantik bermata biru berkata dengan percaya diri. Jadi, berapa banyak yang kamu berikan padaku? Berapa banyak yang kamu katakan? Saya bisa memberikannya kepada Anda, kekasih bermata biru, memberi. Ya, tapi bisakah Anda menghabiskannya? Lupakan saja, tidak masalah apakah uang itu uang atau bukan, selama kamu mengikuti 3 persyaratanku, maka kamu bisa mengajarimu. Richard mengangkat bahu. Betulkah? Si cantik bermata biru terkejut, tetapi segera dengan arogan, tidak masalah jika kamu membayar uang atau tidak. Kamu berpura-pura menjadi apa? Apa yang kamu pura-pura katakan? Bukankah baik untuk mengajariku uang? Tidak, Richard menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak membandingkan denganku, aku tidak takut pada siapapun. Ini benar. Terakhir kali ibuku berkata bahwa dia telah membeli beberapa negara kecil. Richard tahu bahwa jumlah uang yang dimiliki ibunya sebanding dengan seluruh dunia. Apakah kamu membuatku bahagia? Si cantik bermata biru mencibir. Keluarganya adalah salah satu dari 4 keluarga terbesar di dunia. Tidak. Kau tahu siapa orang tuaku? Saya masih punya uang dibandingkan dengan saya tidak ingin membandingkan dengan Anda, karena Anda tidak memenuhi syarat untuk mengerti. Si cantik bermata biru berkata dengan jijik. Cak, tidak masalah. Aku terlalu malas untuk memberitahumu, bukankah kamu terlalu banyak bicara untuk memberitahuku bahwa kamu punya uang, lalu apakah kamu ingin meminta lebih banyak uang? Tidak apa-apa karena kamu berharga. Tidak apa-apa, berapa banyak yang Anda inginkan? Saya akan segera memberikannya kepada saya, kecantikan bermata biru itu terlalu malas katakan lebih banyak. Aku bilang tidak ada uang, ikuti saja permintaanku. 3. Richard berkata sambil mengangkat bahu. Berpura-puralah aku paling membenci orang sepertimu. Ini hanya untuk uang. Ini sangat bagus untuk dikatakan. Itu juga bundaran. Oke, Anda mengatakan permintaan Anda. Mata biru tidak sabar. Dia tidak sabar menunggu Richard mengajarinya sekarang, dan kemudian dia memukuli Richard dengan telapak kakinya. Jadi penghinaan ditampar kembali diambil kembali. Dengar, terlalu mudah untuk menjadi muridku. Yang pertama adalah, tidak, pakaian, saya akan mengajari Anda, kata Richard. Kamu akan mati. Kecantikan bermata biru itu jengkel. Dia baru berusia 18 tahun dan benar-benar diejek oleh pria Cina ini. Ini yang tidak kamu inginkan, bukankah aku tidak mengajarimu? Jangan ganggu aku. Richard pergi. Di mana kecantikan bermata biru bisa berdiri? Dia menendang serangan diam-diam terhadap Richard. Richard sudah dijaga, meraih kakinya, dan menamparkan wajahnya dengan tamparan. Si cantik bermata biru ketakutan, tidak bisakah dia menyerang dirinya sendiri? Melihat tamparan Richard mengenai wajahnya, dia menutup matanya rapat-rapat karena tidak bisa bersembunyi. Namun, setelah 2 detik, wajahnya tidak sakit. Si cantik bermata biru membuka matanya dan menemukan tangan besar Richard berhenti di pipinya. Jangan berani melawan, kan? Apakah kamu tidak berani melawan jika kamu tahu keluargaku punya uang? Ah, lepaskan, sakit. Si cantik bermata biru bangga dan menatap Richard, tapi dia tidak menyangka Richard mencubit pipinya. Dalam sekejap, dia merasa wajahnya akan robek. Si cantik bermata biru langsung menangis. Sakit, sakit. Si cantik bermata biru berjuang. Tahu rasa sakitnya. Masih menyerangku. Richard tanpa ekspresi, meremasnya dengan keras. Semua wanita bermata biru meneteskan air mata, tetapi Richard tidak mengasihani Siang Qiyu sama sekali. Ini bisa lebih menyakitkan daripada tamparan. Aku tidak berani, lepaskan, air mata mengalir dari kecantikan bermata biru Douda. Itu menyakitkan. Richard melepaskan, wajahnya cukup gemuk. Richard juga mengambil kaki yang dia tendang, dan melepaskannya, mendorongnya, dan dia jatuh ke tanah. Hei, si cantik bermata biru menyentuh pipinya yang perih dan bersedih. Aku tidak bisa melakukannya untuk permintaan pertama. 2 permintaan lainnya sepertinya tidak disebutkan, kata Richard. Anda melakukannya dengan sengaja. Si cantik bermata biru memelototinya, bagaimana mungkin dia tidak memakainya, dan pertarungan apa yang akan dia pelajari. Apa itu? Beras terbuka, tetapi dia tidak terbuka sampai saat ini. Ini benar-benar menghina. Penghinaan besar. Mengapa? Anda tidak mengatakan bahwa pria Huaxia kami kurus dan kurus. Biarkan saya melihat seberapa baik wanita Amerika Anda. Aku benar. Tanya Richard. Laki-laki Cina Anda tidak hanya lemah, tetapi juga tidak tahu malu. Tapi saya tidak bisa menghentikan apa yang akan dilakukan Emily, saya akan membiarkan Anda mengajari saya dengan patuh. Lalu, pukul kamu dan injak wajahmu. Si cantik bermata biru marah, Leng Heng pergi. Richard melihat kakinya yang panjang dan mengangkat bahunya. Namun, dia benar-benar tidak mau memakainya, dan dia terlalu malas untuk mengajarinya. Tidak ada waktu. Richard pergi menemui Jiang Ran.
Setelah makan selesai, dia bisa pergi. Jiang Ran melihat Emily pergi dengan marah, dia tidak berdaya, tetapi tidak mungkin, dia hanya bisa membujuk, Richard, keluarga Emily ini kaya, kamu masih memberi sedikit perhatian. Keluargaku juga sangat kaya. Richard tidak menyembunyikannya. Ini berbeda. Rumah Emily ada di Amerika Serikat. Rumah Anda di Cina. Ini berbeda. Jiang Ran menggelengkan kepalanya. Pasti berbeda, dan sifatnya berbeda. Richard kaya, dia tahu, tetapi masih ada kesenjangan besar antara mereka yang berkembang di Cina dan mereka yang berkembang di Cina. Kesenjangan yang jelas terlihat secara global. Apa bedanya? Ibuku benar-benar super kaya. Terakhir kali ibuku memenangkan 50 miliar dolar di kasino. Kata Richard. Ini, jangan katakan itu, Jiang Ran terdiam, benar-benar terdiam. Di mana kasino bisa menang atau kalah begitu banyak? Tidak mungkin. 50 miliar dolar China hampir sama, dan 50 miliar dolar sama sekali tidak mungkin. Apakah Richard membual di depan dirinya sendiri? Ya, jangan katakan apa-apa, lalu ayo keluar. Richard tidak ingin mengatakan lebih banyak. Oke, Jiang Ran setuju. Richard masih mengemas makanan penutup, yang dianggap sebagai makanan penutup untuk mawar hitam. Keduanya datang ke pintu, Jiang Ran menggigit bibirnya, dan jika Richard mengatakan untuk membawanya pergi ke tempat lain, dia akan setuju. Bagaimanapun, Richard memberinya kejutan besar hari ini. Detak jantung Jiang Ran semakin cepat, dan dia merasa ingin berkencan. Ini benar-benar super. Terima kasih hari ini, aku akan kembali, Richard benar-benar melakukannya. Oh, Jiang Ran kecewa. Richard sama sekali tidak tertarik pada dirinya sendiri. Tetapi ketika saya sedang belajar, itu juga bunga sekolah. Richard juga mengintipnya. Dia ingat dengan jelas. Tapi ini tidak heran Richard, Richard sekarang memiliki terlalu banyak wanita cantik, lihat lebih lanjut, tentu saja, dia tidak akan terlalu banyak memikirkan wanita. Richard membawa makanan penutup ke tempat parkir, Jiang Ran menggigit bibirnya, Richard. Richard berbalik untuk menatapnya, ada apa? Cek, kamu tinggal di mana? Jiang Ran bertanya. Dia masih beberapa hari lagi. Dia bisa pergi ke Richard untuk bermain lagi. Anda dapat mengambil inisiatif dan menjadi lebih baik, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Richard berkata, Jiang Ran kecewa. Dia tahu di mana Richard berkata, tetapi salah satu daerah kaya paling terkenal di negara ini, Richard tidak ingin mengatakan pada dirinya sendiri. Bab 563. Keluarga Richard kaya, dan Jiang Ran pasti tahu, tetapi tidak cukup untuk tinggal di tempat seperti itu, di mana kekayaan bersihnya mulai dari 50 miliar dolar. Keluarga Richard tidak mungkin memiliki begitu banyak uang. Alasan mengapa Richard mengatakan ini adalah karena dia tidak ingin membiarkan dirinya pergi kepadanya. Jiang Ran tersesat. Yah, aku ingat, Jiang Ran tersenyum. Kalau begitu aku pergi, Richard pergi ke tempat parkir. Jiang Ran tersesat dan sedih, apakah dia begitu tidak menarik? Dia menghela nafas dan pergi dengan mobil. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Mawar hitam berkata dengan dingin. Ini memungkinkan orang lain untuk melihat, bagaimana mereka bisa diam-diam melindungi. Ini, Richard memberinya makanan ringan yang dikemas. Mawar hitam tercengang, dan mata biru besarnya tampak dingin. Siapa yang menginginkan barang-barangmu? Kembali ke mobilmu. Richard mengangkat bahu, aku tidak mau apa-apa. Bagaimana dengan kue kacang hijau untukmu di siang hari? Hilang? Black Rose berbohong, dia makan, dan dia ingin makan sepotong, yang sangat lezat. Kamu, sungguh sia-sia. Richard pingsan. Siapa yang memintamu memberikannya padaku? Belum masuk mobil. Biarkan orang lain melihatnya, dan aku tidak akan melindungimu lagi, kata mawar hitam dingin. Richard merasa baik, lupakan saja. Richard masuk ke mobil sendirian, dan Black Rose melihat Richard pergi. Mawar hitam mencium aroma yang jelas, dan perutnya lapar. Mau tak mau dia membuka kotak itu, bukan kue untuk dimakan di siang hari. Apa ini? Dia menggigitnya dan merasa enak. Cemilan khas China ini enak banget, tapi cuma bawa satu potong. Mengapa tidak membawa satu lagi makanan lezat? Black Rose berpikir, mungkin Richard pelit, jika dia mengambil 7 atau 8 potong, dia akan bisa menghabiskan semuanya. Black Rose mengemudi dengan Richard dari jauh, dan mengemudi dan makan saat dia selesai. Dia menyimpan kotak itu dan tidak bisa membiarkan Richard melihatnya, jika tidak, itu akan memalukan. Tapi dia tiba-tiba waspada, karena ada mobil di belakangnya yang tiba-tiba mengikuti, dia segera memanggil Richard. Hei, lihat apakah ada mobil yang mengikutimu, kamu menjauh dari mereka. Mawar hitam berkata dengan dingin. Ini baik. Richard di depan berakselerasi, dan di mobil-mobil berikutnya, ada seorang gadis cantik yang mencibir. Itu benar, kecantikan bermata biru. Bagaimana dia bisa pergi dengan mudah? Dia marah oleh Richard dan berlari keluar untuk memanggil seseorang. Bagaimana bisa Richard kabur begitu mudah? Dia harus membiarkan Richard dengan patuh berjanji untuk mengajar dirinya sendiri, dan kemudian mengalahkannya. Ini harus dilakukan. Mengejar. Kata si cantik bermata biru. Ya, orang kuat yang mengemudi mematuhi perintah.
Tingkatkan throttle dan kejar secara langsung. Mawar hitam yang hendak mengejar itu kesal karena satu atau dua truk besar menghadangnya. Dia tidak bisa melihat mobil Richard sekaligus. Richard melihat ke kaca spion dan melihat 3 mobil mengejar. Dia mengerutkan kening, dia telah mengemudi untuk sementara waktu, dan keterampilan mobilnya baik-baik saja. Dia menginjak pedal gas dan mesin meraung dan meraung. Mobilnya melaju kencang di jalan raya. Tidak apa. Bukankah itu benar? Mawar hitam ada gak? Terlebih lagi, Richard ingin menyelesaikan hal semacam ini sendiri, dan juga meyakinkan Anda untuk melindungi mawar hitam. Akan selalu ada hari yang dia hadapi, jadi perlu untuk menyelesaikannya mulai sekarang. Kecepatan mengemudi Richard luar biasa. Si cantik bermata biru jengkel, apa yang kamu buka? Nona Hui, dia yang mengemudikan Mai, pria kuat itu berhati-hati. Performa mobil Richard sangat bagus sehingga Karen Lee telah memodifikasinya, jadi mobil biasa tidak bisa mengejarnya. Biarkan aku mengemudi. Si cantik bermata biru marah. Seketika berubah, si cantik bermata biru tiba-tiba menginjak pedal gas, kecepatannya pun tak kalah mengagumkan. Dia mengejar dengan penuh semangat, bang. Ketika dia menabrak mobil Richard, Richard melihatnya dari kaca spion, Richard mengerutkan kening, dan kecantikan bermata biru itu datang, berdampingan dengan Richard. Parkir, kamu berjanji untuk mengajariku, maka aku tidak akan memukulmu. Si cantik bermata biru berkata dengan bangga. Ini telah memberi Richard wajah. Di masa lalu, dia sudah menabrakkan mobil Richard. Mata Richard dingin dan pergi. Si cantik bermata biru kesal dan terus mengejar. Dia memiliki terlalu banyak pengalaman dalam mengejar mobil. Dia bukan lawan Anda dalam pertempuran, tetapi Anda tidak mendorong saya dengan baik, dan saya menjatuhkan Anda. Si cantik bermata biru telah menangkap waktu. Bom! Bergemuruh, mobil Richard terbalik. Richard merespons dengan baik dan terkendali. Dia terkena benjolan dan merasa sangat sakit. Setelah mobil berhenti, Richard membuka sabuk pengaman dan merangkak keluar dari mobil, menatap dingin pada kecantikan bermata biru yang turun dari mobil dengan mencibir. Lainnya, ada 7 atau 8 orang yang tinggi dan kuat. Biasanya wanita cantik bermata biru tidak memanggil orang sama sekali, tetapi ketika dia masuk, dia gemetar karena marah dan harus dipanggil. Nona, apakah Anda ingin kami mengalahkannya beberapa kali? Seorang pria kuat bertanya dengan hati-hati. Terkunci. Si cantik bermata biru menamparnya dan mengenai wajah pria kuat itu. Pria kuat itu tidak berani bergerak dan tidak berani mencicit. Jika aku hanya memberimu pertarungan, aku akan keluar lagi. Gunakan otakmu. Kata si cantik bermata biru dengan putus asa. Ya. Pria kuat itu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara kembali. Latar belakang kecantikan bermata biru ini terlalu besar. Jika dia berani berbicara kembali, dia tidak tahu bagaimana mati. Si cantik bermata biru berjalan melewatinya dengan mencibir, dan beberapa pria kuat menatap Richardu. Richard, kamu harus sedikit lebih menyenangkan, ajari aku dengan baik, dan ketika aku mengalahkanmu, aku akan memberimu sejumlah uang yang tidak dapat kamu gunakan untuk hidup, kata si cantik bermata biru dengan sinis. Tentu saja, Richard tidak takut sama sekali. Mawar hitam bersembunyi di tempat gelap untuk melindungi dirinya sendiri, jadi hari ini adalah pertarungan yang bagus, hanya untuk melihat apa kekuatannya. Anda juga bisa berolahraga sendiri. Tidak, biarkan mereka pergi. Kata Richard. Orang-orang kuat ini seharusnya menjadi tentara bayaran yang kuat, tetapi Richard telah bertarung begitu lama, dan memainkan ini seharusnya tidak masalah. Richard, kamu terlalu bodoh, aku berkata, aku akan memberimu uang, akankah kamu memberi 100 juta dolar AS cukup? Saya mengatakan satu hal, katakan kepada Anda, saya akan memberikannya kepada Anda, jika Anda tidak percaya, saya bisa memberi Anda sekarang, tapi Anda harus mengajari saya. Kecantikan bermata biru marah. Jangan mengajar. Richard menolak. Ada 100 juta lagi. Apa itu? Kemenangan ibu semuanya adalah puluhan miliar kemenangan. 100 juta dolar benar-benar bukan apa-apa. Richard, apakah kamu masih berpura-pura? 100 juta dolar bukan apa-apa. Hahaha. Si cantik bermata biru marah dan menghina, dan 100 juta dolar bukan apa-apa. Dalam hal ini, hanya 4 keluarga besar di dunia yang dapat berbicara. Orang lain memiliki kualifikasi ini. Kamu memaksaku, tetapi kamu dapat yakin, aku masih akan memberimu uang, 100 juta dolar, kamu hanya bernilai begitu banyak. Pegang dia untukku, ingat, jangan sakiti dia, aku ingin dia menyelesaikannya. Ajari aku sepenuhnya, dan kemudian aku akan mengalahkannya dengan adil dan adil. Si cantik bermata biru memerintahkan. Beberapa pria kuat lewat. Richard tanpa ekspresi, dan beberapa pria kuat menangkapnya, Richard segera menyerang. Reaksi pertarungan membuat Richard menghindar dan meninju. Pukulan ini luar biasa. Di perut pria kuat, otot-otot wajah pria kuat berkedut, dia merasakan sesuatu untuk dimuntahkan, dia jatuh ke tanah, wajahnya terkejut. Pada kecepatan yang sangat cepat, gerakan serangan tidak dapat dicegah. Ini adalah master pertempuran. Ya, karena waktu latihan yang singkat, kekuatan Richard memang tidak setingkat Betty, belum lagi level Logan dan Karen Lee, tapi Richard mendapatkan skill bertarung Logan, dan dumpling ibunya. Memang,
Richard tahu keterampilan menyerang dan bertarung, bukan takut. Keterampilan menebus kurangnya kekuatan. Beberapa pria kuat marah, tetapi wanita cantik bermata biru itu memerintahkannya lagi. Mereka tidak bisa menyakiti Richard, mereka hanya bisa menangkap Richard. Si cantik bermata biru terkejut. Beberapa orang ini tahu bahwa dia tidak punya masalah bermain selusin atau lebih, tetapi dia dijatuhkan ke tanah oleh Richard. Keterampilan ini sangat kuat. Si cantik bermata biru ingin mengajarinya teknik ini dengan canggung, dan kemudian mengalahkan Richard dengan gigi. Wow! Tinju Richard seperti angin, dan dia menghindar seperti angin. Beberapa pria besar menangkap Richard, tetapi mereka tidak dapat menangkap mereka sama sekali. Kecepatan Richard sangat cepat. Seorang pria besar datang dan bertanya, "Nona, dia terlalu cepat. Jika kamu tidak menyakitinya, tidak mudah untuk menangkapnya. Kalian sia-sia. 7 atau 8 orang tidak bisa menangkapnya." Oke, sakiti dia sedikit, sedikit saja. Kecantikan bermata biru menatap Richard, matanya menyemburkan api, dan hari ini kamu selesai. Bab 564. Setelah menerima instruksi dari kecantikan bermata biru, pria berotot ini beracun dan dapat melukai Anda, jadi tidak perlu takut. Beberapa pria kuat menembak bersama. Pengepungan Richard. Richard menatap kecantikan bermata biru itu. Dia bergegas dan menendang kecantikan bermata biru dengan satu kaki. Si cantik bermata biru jatuh ke tanah, menangis kesakitan. Kamu tidak tahu apa-apa. Si cantik bermata biru merangkak naik. Beraninya kamu memukul nona muda kami. Temukan kematian. Beberapa pria kuat sangat marah. Jika ini untuk memberitahu orang tua dari kecantikan bermata biru, maka itu selesai hari ini. Beberapa orang mengepung, meninju, dan menendang. Richard tidak takut, tetapi malah menjadi semakin berani, tidak ada apa-apa. Pada saat ini, tidak ada gunanya, hanya untuk bertarung. Richard tahu kekuatannya sendiri, dan kekuatannya sendiri telah meningkat pesat selama ini. Ini adalah hal yang baik, Richard memutuskan untuk mengadakan perayaan, menjatuhkan orang-orang ini, dan kemudian mengajar wanita ini. Apa? Dia adalah ahli pertempuran, tangkap dia. Seorang pria kuat meraung. Beberapa orang kuat lainnya meninju dan menendang di sekitar Richard. Mereka belum pernah melihat orang yang ulet seperti Richard, yang terlalu ulet untuk bertarung. Cara bertarung ini, jika kekuatan muncul, mereka semua akan bersembunyi di bawah tanah dalam 1 menit. Richard tidak kenal takut, dia bertarung lebih dan lebih berani, meninju tinju, menggabungkan tinju, seorang pria kuat berteriak dan meratap di tanah. Tidak, gunakan semua kekuatanmu, dia akan lari, lari, cepat. Masih ada beberapa orang besar dalam kekacauan, Richard akan pecah satu per satu, sehingga semua orang akan berbaring, satu-satunya perbedaan adalah siapa yang berbaring terlebih dahulu. Melihat Richard terlalu kuat. Beberapa orang ini tidak cukup untuk bertarung, kecantikan bermata biru cemas dan kesal, dan sama sekali tidak bisa membiarkan Richard melarikan diri, Anda harus menangkapnya hari ini. Richard baru saja menendang dirinya sendiri. Sore harinya, dia masih memukul wajahnya, marah, cemas, dan tidak sabar untuk membalas dendam, sehingga kecantikan bermata biru itu mengeluarkan pipa baja dari mobil dan berlari untuk menghadapi pukulan Richard's head. Serangan menyelinap. Apa? Darah merah di mata si cantik bermata biru menghilang, dan dia ketakutan karena kepala Richard berdarah, dan dia menoleh, kamu. Membanting, Richard terbaring tak bergerak di tanah. Ah, aku membunuhnya, membunuhnya. Si cantik bermata biru melemparkan pipa baja di tangannya dengan cemas. Masih ada darah di kepala pipa baja ini. Seorang pria kuat berjongkok untuk memeriksa, tidak apa-apa, dia baru saja pingsan. Jangan khawatir tentang itu, Nona. Jangan khawatir jika orang seperti ini mati, bukan orang Cina. Tidak masalah, bentak. Tamparan bermata biru yang indah itu keluar dengan marah. Saya tidak pernah berpikir untuk membunuhnya, saya hanya ingin memenangkannya dan mengambil kembali penghinaan yang dia berikan kepada saya. Si cantik bermata biru marah dan dia menjadi tenang. Pria pemberani itu tidak berani membalas, tetapi berkata, apa maksudmu, Nona? Si cantik bermata biru menatap Richard dan tiba-tiba mencibir. Biarkan kamu jahil, bawa dia pergi, dan segera carikan aku dokter terbaik untuk merawatnya, kurasa dia masih belum menarik kali ini. Ya. Beberapa orang kuat segera mengangkat Richard yang tidak bergerak dan memasukkannya ke dalam mobil. Seseorang menghentikan Richard untuk menghentikan pendarahan. Kalian bertiga, tangani tempat kejadian dengan baik, bakar semua jejak, dan ganggu semua peralatan pemantauan di dekatnya, semuanya dalam jarak 10 km. Seorang pria yang kuat menginstruksikan. Ya. Seseorang segera melakukannya. Si cantik bermata biru masuk ke dalam mobil. Dia menatap Richard dengan mata tertutup, dan dia bangga, aku berkata, kamu tidak bisa lari, apa yang harus aku lakukan, tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Menghadapinya. Baiklah. Pergi. Wanita cantik bermata biru itu mengemudi, dan yang lainnya naik dan pergi. 10 menit kemudian, mawar hitam yang dihadang truk besar baru saja datang. Dia melihat mobil Richard terbalik dan terbakar. Dia terkejut. Akselerator melangkah. Ketika dia berhenti, dia berlari ke bawah dengan alat pemadam api yang kuat dan memadamkan mobil.
Dia melihat dengan gugup ke dalam mobil dan kosong, dan dia merasa lega untuk sementara. Dia mulai menelepon Richard, tapi dimatikan. Dia mulai melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihatnya, dia menemukan pertumpahan darah di tanah, ini. Mawar hitam menghela napas. Dia dengan cemas mengeluarkan telepon untuk memanggil Karen Lee. Dia tidak percaya diri dan bahkan tidak tahu bagaimana berbicara. Tugasnya gagal, tetapi tidak ada jalan. Richard mengalami kecelakaan. Dia harus memberitahu Karen Lee. Apa yang harus saya lakukan? Dua gadis yang berutang uang kembali. Oh, aku menyesalinya, aku tidak seharusnya memperlakukannya seperti itu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kedua gadis itu menangis, dan mereka mencoba mencari cara, tetapi mereka tidak berani memberitahu keluarga itu, tetapi masing-masing berharga 7 atau 800 ribu dolar. Mereka hanyalah siswa. Di mana saya dapat menemukan mereka? Apakah kita benar-benar akan menjual? Seorang gadis putus asa. Yah, aku mengerti idenya. Dia memaksa kita berdua untuk menemaninya, gadis lain berhenti menangis dan kesal. Menemani. Ya, lihat kebajikannya. Jelas kaya, tetapi mari kita bayar kembali. Apakah kita baru saja mengatakan beberapa patah kata tentang dia? Adapun itu, apakah Anda ingat bahwa dia mengatakan dia akan membiarkan kita menjual? Maknanya terlalu jelas, dia memaksa kita untuk membayar kembali uangnya, hanya untuk membuat kita berkompromi dengannya. Ah, saya tidak menginginkannya. Aku ingin mencari pacar Mi Guo. Aku tidak ingin menemaninya. Tapi bagaimana jika kita tidak mengikuti kata hatinya? Kami tidak bisa mendapatkan uang dari itu. Tapi, itu menjijikkan, orang seperti dia. Aduh, tidak ada jalan keluar. Ini malam keluhan. Ketika waktunya habis, kita berdua akan pergi bersamanya. Oke, itu hanya bisa seperti ini, tapi dia sangat menjijikkan sehingga dia sangat mengancam kita. Kedua gadis itu membuat keputusan dengan marah, bukankah mereka hanya memaksakan diri? Nah, lihat berapa lama Anda bisa bangga. Karen Lee berurusan dengan banyak hal, dan keluarga Oke telah berurusan dengan Karen Lee. Dan momentumnya sangat kuat. Karen Lee sedang memikirkan cara untuk melawan. Boom, dengung. Seseorang mengetuk pintu. Masuk. Betty masuk setelah makan malam, Tuan. Lee, ini sudah sangat larut, makanlah sesuatu. Karen Lee meletakkan sesuatu di tangannya dan tersenyum untuk makan, dia bertanya, apakah CR sudah kembali? Tuan Muda belum kembali, tetapi saya menelepon Mawar Hitam di sore hari, dan dia berkata bahwa Tuan Muda dan teman-teman sekelasnya sedang makan anggur pernikahan, kata Betty. Yah, kamu bisa santai, tetapi orang-orang dari keluarga Oke mungkin akan mengambil tindakan. Anda harus memperhatikan Mawar Hitam. Lupakan saja, atau tunggu beberapa saat untuk datang. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak keluar baru-baru ini dan tinggal di rumah. Sekarang, Karen Lee merasa bahwa keluarga Oke berurusan dengan dirinya sendiri. Tuan Lee dari keluarga Lee juga diam-diam menguntit, serta insiden baru-baru ini dari ayah Richard, Zhang Qingyang, Karen Lee sedikit tidak berdaya. Ini adalah respon yang baik. Yah, saya pikir ini cara terbaik, Betty juga setuju. Tempat ini memiliki segalanya. Richard bisa tinggal di sini dan aman. Oh, apa yang terjadi dengan Gracia? Dia telah berurusan dengan masalah pengambil alihan baru-baru ini, dan perawatannya hampir sama. Ketika saya datang, saya melihat bahwa dia masih berurusan dengan itu, dan diperkirakan dia juga menunggu tuan muda itu kembali. Betty melihat Gracia yang lelah menangani berbagai hal. Ya, Gracia hampir tidak memiliki siang dan malam akhir-akhir ini. Dia ingin mengambil alih dengan cepat, dan kemudian membiarkan ini berada di jalur yang benar, dia punya waktu untuk terus melakukan tangan kanan. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk melampaui Karen Lee dan kemudian berduel dengan Karen Lee. Ini adalah ide yang terungkap dari Gracia. Itu tidak buruk, Karen Lee puas. Tapi, jika ini terus berlanjut, akankah Gracia, Betty khawatir? Tidak apa-apa, apa yang dia lakukan adalah urusannya, dan itu urusannya jika dia bisa berkembang, Karen Lee tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Yah, keluarga Ok telah melawan, dan beberapa perusahaan telah terpengaruh, Betty marah. Karen Lee tidak memilih untuk segera melawan, dia mengawasi. Oke keluarga, lihat dulu, saya harus memimpin Tuan Lee, berurusan dengannya, lalu berurusan dengan keluarga Oke, juga, Tuan Lee selalu ingin membunuh Tuan Muda dan menyelesaikannya, maka Tuan Muda akan menjadi jauh lebih aman, ya, saya pikir juga begitu. Keamanan CR adalah hal terpenting saya. Lainnya tidak layak disebut. Makan bersama, Karen Lee makan malam. Betty juga duduk. Namun, ponsel Karen Lee di atas meja berdering, Betty pergi untuk mengambilnya, dan melihat itu adalah mawar hitam, dia ragu kepada Karen Lee, ini mawar hitam. Karen Lee menggesek untuk menjawab, ada apa dengan CR? Dia bertanya seperti biasa. Maaf, sesuatu terjadi pada Richard. Ada mawar hitam di telepon. Karen Lee tercengang. Ponsel di tangannya jatuh ke tanah. Bab 565. Melihat ponsel Karen Lee jatuh ke tanah, Betty kaget dan segera berjongkok untuk mengambil ponselnya. Tapi Karen Lee pulih, dan mengangkat telepon sekaligus. Tangannya sedikit gemetar, mawar hitam, apa yang kamu bicarakan? Ada apa dengan anakku? Apa yang terjadi dengan Tuan Muda?
Betty terkejut karena dia telah bersama Karen Lee selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat Karen Lee begitu konyol. Sekarang, satu-satunya yang bisa membuat Karen Lee seperti ini adalah Richard. Aku baru saja kembali dengan Richard. Ketika ada mobil yang melacak di tengah jalan, saya membiarkan Richard pergi. Saya terus mengikuti, tetapi sebuah truk besar menghentikan saya. Setelah saya memutuskan untuk mengejar, saya melihat. Apa yang Anda lihat? Suara Karen Lee bergetar. Aku melihat mobil Richard Kay terbakar, Black Rose berkata di sini. Anakku ada di dalam. Di dalam mobil. Mata Karen Lee tiba-tiba memerah. Tidak, tapi ada genangan darah di tempat kejadian. Tidak, kalau begitu pasti masih hidup, di mana? Kamu ada di mana? Saya 30 kilometer jauhnya dari rumah Anda. Saya datang sekarang. Karen Lee menutup telepon, matanya memerah, dan Betty bertanya dengan hati-hati, Tuan Lee, Tuan Muda, ada kecelakaan, anak saya mengalami kecelakaan. Karen Lee berlari keluar, dan tentu saja Bailey mengikuti dengan cermat. Ketika dia berlari keluar, Gracia, yang baru saja selesai bekerja, keluar untuk minum dengan lelah, dan melihat Karen Lee dan Betty sangat cemas. Dia tercengang. Apa yang salah? Gracia sangat ragu-ragu, tetapi ada ketegangan aneh di hatinya. Karen Lee, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Gracia berlari, dan dia merasa ada yang tidak beres. Mengapa Karen Lee begitu tenang? Apa yang bisa membuat Karen Lee seperti ini tentu bukan hal yang sepele. Ada yang salah dengan Chair, kata Karen Lee sambil melihat ke belakang. Apa? Gracia tercengang. Dia merasa hatinya tiba-tiba kosong. Matanya kabur dan bertanya dengan cemas, ada apa dengannya? Chair diikuti, dan ketika mawar hitam itu bergegas, mobil selebriti itu terbakar dan orang itu pergi, kata Karen Lee cepat. Mata Gracia memerah dengan cemas, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Yep, 3 orang keluar dari villa, Karen Lee mengemudi, mesin menderu mengejutkan, dan mobil melaju keluar dari villa dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Gracia menelepon telepon Richard dan mematikannya. Jantung Gracia berdetak kencang. Jangan panik, mari kita bicara di masa lalu, Karen Lee tetap tenang. Iya. Gracia menyeka air mata cemas. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mobil tiba dan 3 orang turun. Pada saat ini, darah mawar hitam yang berjongkok di tanah hampir membeku. Mawar hitam melihat Karen Lee datang. Dia berdiri. Betty, segera periksa pemantauan 30 mil Fang Yuan. Kata Karen Lee. Ya, Betty segera melakukannya. Gracia melihat mobil yang telah terbakar menjadi reruntuhan, dan air matanya menetes tanpa suara. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia masih berniat untuk mengembalikan Richard hari ini. Dia mengobrol dengan Richard sebelum tidur. Tapi tidak bisakah Richard kembali? Karen Lee tetap tenang. Untuk pertama kalinya, Black Rose berjalan tanpa percaya diri. Dia tidak bisa menghadapi Karen Lee, tapi dia masih harus berkata, maaf, aku tahu aku sudah mencoba yang terbaik. Mawar hitam, katakan padaku situasi yang paling detail, mobil apa yang mengejar anakku, ya, kata Mawar hitam secara rinci. Karen Lee mencari petunjuk dalam kata-kata Mawar hitam. Dia selalu diam, tidak menyela kata-kata Mawar hitam, dan tidak melewatkan sepatah kata pun yang diucapkan Mawar hitam. Sampai Mawar hitam habis semua. Menurutmu siapa yang mengikuti anakku? Karen Lee bertanya setelah akhirnya mendengarkan. Ini, tapi keluarga Limu, atau siapa yang akan menangkapnya? Black Rose menganalisis ini sambil menunggu. Semua mobil baru pihak lain, tidak ada plat nomor, dan tidak ada mawar hitam. Jika itu balas dendam umum, maka Richard pasti akan mati secara tragis, tetapi Richard ditangkap, ini tidak normal. Karen Lee sedang bermeditasi. Pada saat ini, Betty menyelesaikan penyelidikan. Jenderal Lee, pemantauan di sini semua terganggu dan tidak dapat ditemukan. Karen Lee sudah berpikir bahwa metode perawatan di tempat sangat profesional, jadi tidak akan ada petunjuk untuk mewakili tempat ini. Lee, akankah, kata Betty. Apakah itu akan dilakukan oleh orang yang memantau Richard terakhir kali? Black Rose dan Betty berpikir untuk pergi bersama. Tidak, seharusnya tidak. Jika itu dia tidak akan melakukannya dengan cara ini. Karen Lee memikirkannya, tetapi metode ini bukan yang pertama. Jadi Karen Lee mengira itu bukan dia. Ini adalah sesuatu yang lain. Situasi terbaru adalah keluarga Oke dan keluarga Lee. Seharusnya hanya ada 2 keluarga ini. Betty tidak mengatakan apa-apa. Mawar hitam sedang memikirkannya. Saya ingin menggunakan mobil, mata Gracia menjadi merah. Apa yang ingin kamu lakukan? Karen Lee bertanya. Kali ini bukan waktu untuk panik, tetapi waktu untuk pertimbangan yang tenang. Mobil yang diikat ke Richard pasti menuju ke arah ini. Saya akan melihat apakah saya bisa menangkapnya atau menemukan petunjuk lain. Gracia harus menyelamatkan Richard. Dia tidak bisa menunggu sedetik pun. Tunggu dia mati. Jangan panik, Karen Lee menghela napas. Aku tidak, benar-benar tidak. Beri aku mobil. Saya akan pergi dan melihat, Gracia menjelaskan, tetapi air mata di matanya mengalir karena kekecewaan. Yah, Karen Lee memberi Gracia kunci mobil. Gracia mengambil kunci mobil dan naik ke mobil. Karen Lee berkata, apakah ada petunjuk yang memberitahuku bahwa masalah ini tidak sesederhana itu?
Seharusnya keluarga Li dan keluarga Ok. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani Gracia sendirian. Aku akan. Gracia menyalakan mobil, dan Karen Li berkata lagi, tunggu, Gracia menginjak rem dan mendengarkan Karen Li. Karen Li memandangi mawar hitam itu, kamu baik-baik saja dengan Gracia, mawar hitam. Anda berdua memiliki keterampilan analitis yang baik dan lihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu di sepanjang jalan. Oke, mawar hitam menurut. Karen Li terutama merasa bahwa Gracia tidak akan khawatir membiarkannya pergi sendirian. Jika penyelamat kembali, dan Gracia mengalami kecelakaan lagi, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Richard. Gracia, mawar hitam bersamamu, jangan panik, jangan impulsif, ada petunjuk yang memberitahuku, aku akan pergi ke keluarga Li sekarang. Kata Karen Li. Yah, aku akan mendengarkanmu kali ini. Ini tentang hidup dan mati Richard. Gracia pasti akan patuh. Bagaimanapun, pengalaman Karen Li jauh lebih kaya daripada miliknya. Mawar hitam itu masuk ke dalam mobil. Gracia mengemudi dan Black Rose pergi. Karen Li terdiam selama beberapa detik, Betty berkata, kurasa kita harus segera pergi ke keluarga Li. Karen Li tidak menjawab. Dia berjalan ke mobil yang terbakar sebentar. Dia naik dan mengeluarkan belatinya untuk menemukan sesuatu di dalamnya. Dia mengeluarkan kamera tersembunyi dari batang baja, tetapi kamera itu terbakar. Ini adalah beberapa tindakan keamanan yang dilakukan Karen Li sebelumnya, jika terjadi sesuatu, dia dapat mencarinya. Dia membuat total 3 orang, dan dia menemukan mereka semua, tetapi mereka semua terbakar pada tingkat yang berbeda-beda, dan dia memanjat keluar dengan 3 kamera. Dia harus tahu bahwa setelah Richard keluar dari mobil, dan kemudian terjadi kecelakaan, dia harus tahu persis siapa yang dia temui, dan kemudian dia harus menganalisis masalah itu. Biarkan perusahaan teknologi memperbaikinya, kata Karen Li. Ini, perlu 3 atau 4 hari, Betty berpengalaman, karena luka bakar ini terlalu serius, dan kemungkinan perbaikannya rendah. 2 hari, coba 2 hari, aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Karen Li cemas, dan dia juga sedikit bingung, karena Richard adalah putra satu-satunya, dan dia tidak punya energi untuk bertahan hidup setelah kecelakaan itu. Karena semua yang dia persiapkan untuk Richard sekarang, Richard tidak dapat mewarisi, lalu kepada siapa dia? Yah, aku akan segera memperbaikinya. Betty sudah mulai menelepon, sangat sedikit, ada 2 mobil yang datang, adalah seorang profesional dari perusahaan teknologi Karen Li. Beberapa orang berikutnya semuanya jenius teknologi. Betty memberikan penjelasan yang serius, dan beberapa orang segera pergi ke markas perusahaan teknologi untuk menghadapinya, meninggalkan sebuah mobil. Setelah mereka pergi, Karen Li terdiam, Betty tidak sabar, Li, perbaikan ini akan memakan waktu beberapa hari, lalu kita akan pergi saat ini, pergi ke rumah Li dulu, apakah dia melakukannya atau tidak, saya harus memberitahu orang yang menangkap anak saya bagaimana rasanya menangkap anak saya. Suara Karen Li sangat dingin.